Selamat siang, kolega. Lama nggak jumpa nih. Terima kasih kepada Sistar Indonesia yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara. Sebenarnya saya agak grogi nih, karena biasanya yang saya hadapi peternak-peternak. Kali ini kolega dari seluruh Indonesia, kolega saya yang lama, teman-teman saya juga dari satu amater, Dr. Narti, dan semua kolega yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, kemudian juga para peternak yang saya hormati. Terus terang, saya diberi mandat ini sebenarnya agak bingung juga nih, karena saya praktisi. Jadi nanti saya pendekatannya praktisi. Jadi kita sama-sama belajar, saya coba akan menampilkan beberapa pengalaman yang saya jumpai di perkandangan, yang saya jumpai sehari-hari ketika saya berkeliling melihat peternakan dari satu farm ke farm lain. Oke, demikian pengantar saya. Yang pertama yang saya oleh Dr. Bino, saya ditodong untuk membicarakan soal kolera. Sebenarnya saya juga bingung. Padahal lagi berkembang ini ASF gitu loh. Wah, apa nih kira-kira bisa saya berikan materinya. Ternyata memang kolera sampai sekarang ini masih ada. Memang ada upaya-upaya dari pemerintah untuk katakanlah mengeradikasi atau mengeliminir, tapi kenyataan sampai sekarang belum bisa. Oke, next. Nah, ini saya mulai dulu dengan kenapa, dari mana timbulnya penyakit. Biasanya yang saya amati di lapangan, itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah mengenai environment, lingkungan, itu meliputi manajemen, kemudian cuaca, hujan, panas, kadang-kadang yang ekstrim seperti di daerah pegunungan di Kopeng, itu ekstrim. Pagi, malam terlalu dingin, siang terlalu panas, ini sangat ekstrim. Kemudian kepadatan kandang, ada kandang yang tidak sesuai dengan kapasitas, diperbanyak karena mengejar keuntungan, akhirnya malah timbul penyakit. Kemudian ada lagi yang faktor lain mengenai agen penyakit, ada virus, ada bakteri, ada parasit. Kemudian hewan itu sendiri, ada yang rentan, ada yang kekebalan menurun karena stres, umur, dan segala macam termasuk genetik. Next. Nah, ini ada 3, saya kategorikan 3 patogen yang utama yang sering saya jumpai di perkandangan. Itu ada virus, ada bakteri, ada parasit. Contohnya kalau virus seperti Hokolera yang hari ini kita bahas, yaitu pencegahannya dengan vaksinasi dan biosecurity, tidak ada pengobatan. Kalau bakteri, contohnya yang paling sering jumpai Mycoplasma pneumonia. Setiap saya bedah babi, pasti 100% ada Mycoplasmanya. Karena Mycoplasma itu memang bandel, tidak bisa untuk diberantas sedemikian rupa. Ini berperan untuk menimbulkan infeksi sekunder, penekrosan kompleks, dan segala macam. Dan juga parasit. Contoh, kita kadang-kadang mengabaikan peran parasit. Cacing ini sebenarnya bisa juga menjadi faktor untuk timbulnya penyakit pernafasan. Wait, next. Nah, ini yang kita akan bahas adalah Hokolera. Hokolera ini memang mirip-mirip dengan ASF. Sebenarnya kalau saya amati, saya kemarin waktu jadian ASF, saya betul-betul membedah babi itu hampir mirip-mirip. Hanya ada bedanya satu, saya kaget, limpahnya itu besar sekali. Hampir setinggi tubuh saya. Saya kaget banget. Baru kali ini saya lihat babi punya limpa sedemikian besarnya. Ketika saya bedah babi tahun 99 hampir 2000 mengenai kolera, itu limpahnya nggak ada yang segede ASF. Makanya saya kaget banget nih. Nah, oke, saya nggak bicara ASF, tapi akan bicara kolera. Nah, keuntungan kolera ini cuma ada satu serotipe, sehingga vaksinnya lebih mudah untuk dibuat ketimbang ASF. Dan dia punya amplop RNA diameternya lebih kecil daripada diameternya virus ASF. Next. Nah, ini sekilas saya ingin mungkin untuk review teman-teman, barangkali lupa. Wabah kolera pertama kali itu terjadi di Sumatera Utara. Seperti halnya wabah PRRS juga dari Sumatera Utara. Semua, menurut saya, pengamatan saya, itu setiap penyakit yang menular itu asalnya dari Sumatera Utara. Karena demikian ada pemasukan ilegal babi dari Malaysia ke Sumatera Utara.
Nah, wabah ini akhirnya menjalar ke seluruh provinsi karena ada lintas perdagangan yang tidak bisa dicegah. Misalnya contoh, babi potong kemudian dikirim ke Jakarta untuk dipotong. Itu dia membawa penyakit kolera akhirnya menyebar dari Jakarta ke Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Terakhir tuh NTT 2011 dia meledak. Akhirnya pada tahun 97 itu Menteri Pertanian menetapkan CSF atau HCV ini sebagai wabah nasional. Kemudian tahun 2007 oleh Dirjen Peternakan ditetapkan sebagai hewan strategis nasional. Salah satunya ada sekitar 10 atau 11, termasuk yang terakhir itu ASF. Oke, next, Mas Arwin. Nah, ini kasus, ini saya copy dari Isiknas Diptan RI. Kasus ASF 2020-2021. Yang meledak adalah yang kita amati tahun 2020 itu di NTT. Tapi angkanya di atas 600, di bawah 700. Sumatera Utara lumayan di bawah 100, yang lainnya kecil, hanya Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah. Jawa tidak ada kasus ASF. Mungkin juga tidak dilaporkan. Itu juga bisa jadi. Sebenarnya kalau saya amati di kandang, di Solo itu masih ada ASF. Mungkin problemnya tidak dilaporkan. Demikian. Oke, next. Nah, ini 2020 kasus total ASF itu di bawah 1.000 kasusnya. Total dari 3 provinsi tadi, 2021 menurun karena belum masih berjalan. Itu di bawah 100 angkanya. Ini apakah tenggelam karena ada ASF atau tidak ada dilaporkan, saya juga kurang tahu. Terus yang lagi tren 2021 ini adalah trennya ASF. Okay, next. Nah, saya coba ingin mengulang lagi penularan. Saya sehari-hari bergelut di peternakan babi. Kunjungan dari mana ke mana, itu saya juga amati. Nah, yang paling utama adalah kadang-kadang peternak itu tidak aware. Ketika ada penyakit babi yang sakit, itu seperti ada mereka terlambat memisahkan. Harusnya setiap kandang babi itu punya kandang karantina, kandang ICU namanya. Tapi farm-farm di komersial di Jawa, di Solo itu karena lahannya terbatas, kandang terbatas, mereka akhirnya tidak bisa memisahkan. Dalam artian memisahkan itu harus di luar gedung tidak satu dalam satu atap. Tapi terjadi memang dipisahkan, tapi satu atap tapi beda kotak, beda pong gitu istilahnya. Nah, itu juga sebenarnya masih masalah. Karena setiap sekresi, setiap kontak melalui hidung, melalui urin, sperma, segala macam, itu bisa cepat memberikan penularan kepada babi yang lain. Dan kalau sudah jatuh di tanah, itu bisa lama, berbulan-bulan kejadiannya menempel di tanah tersebut, menemukan penyakit tersebut. Nah, pada babi bunting, itu biasanya dia mirip-mirip RNS. Itu bisa keguguran. Dan anak babi yang mati pun itu bisa menjadi penyebab untuk penyebaran kolera. Makanya itu saya sarankan untuk babi mati itu harusnya segera dikuburkan atau dibakar. Tapi kenyataannya rata-rata, mohon maaf, ini kadang-kadang pengen cepat akhirnya dibuang ke sungai. Itu yang berbahaya, menyebar ke area-area lain. Nah, seperti kayak di contoh di perkebunan di Solo itu sistemnya kompleks. Satu aliran sungai itu kalau ada satu buang katakan bangkai aja bekas penyakit, itu bisa menular kemana-mana. Nah, itu yang kita harus berikan edukasi lagi ke peternak. Gitu. Nah, kadang-kadang juga ini cara lain adalah gini, kita penularan melalui peralatan, jarum suntik misalnya, itu sepele Tapi kalau kita tidak aware, itu bisa malah menimbulkan masalah. Biasanya gini, karena tenaga kandang itu kadang-kadang capek itu, akhirnya jarum bekas penyakit babi ini itu dipakai untuk yang sehat. Harusnya yang idealnya setiap satu induk itu satu jarum. Kadang-kadang mereka malas ganti, jarum itu dipakai untuk kemana-mana, itu yang bahaya. Nah, tempat makan, tempat minum, kadang-kadang nggak bersih dicuci, masih ada kotoran, akhirnya tempel laler kemana-mana. Sepatu boot,
juga itu tidak ada food picking biasanya. Harusnya di tempat tiap masuk kandang itu ada food picking. Jadi kaki celup ke disinfektan, pakai sepatu boot, baru masuk. Ini kadang-kadang yang saya perhatikan di kandang peternakan pada umumnya itu mereka belum menerapkan seperti itu gitu. Seperti juga misalnya pakaian dari mana-mana itu nggak ganti. Dan babi yang terinfeksi yang tidak divaksin ini sembuh, ini sebagai carrier. Antibodinya memang ada tapi rendah sekali dibandingkan dengan babi yang terkena tapi sudah divaksin itu punya antibodi yang bisa bertahan lebih tinggi gitu. Dan ini bisa juga menyebabkan carrier. Memang sebaiknya memang babi yang sudah kena yang tidak divaksin mungkin di stamping out sebaiknya. Tapi karena ekonomi tidak mau di stamping out. Oke, Lex. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari HCV. Ada yang perakut, dadak tanpa ada gejala klinis, JAS. Ini akut, demam dulu, dengan suhu tinggi sekali. Kita bisa pakai ketemukan seperti pada corona, sama pada orang masuk mall, seperti bisa tembak dari jarak jauh. Gangguan pernafasan, kemudian ada yang paling ciri khas yang saya sering temui adalah ketika babi itu kena kolera, saya sudah koordinasi, gangguan lokomotor, kemudian ada stripping itu gemetaran dia babinya, akhirnya limbung, akhirnya mati. Dan juga ada muntah, kadang-kadang muntah, ada diare dan segala macam. Untuk yang akut juga lebih ringan, tapi juga gejala mirip dengan yang akut. Hanya dia mortality lebih rendah. Yang kronis juga begitu, lebih rendah lagi, tapi dia menjadi carrier untuk kedepannya. Kalau vaksinasi tidak jalankan dengan baik. Oke, next. Nah, ini yang saya amati di kandang. Ini saya ambil foto tahun berapa ini saya lupa nih. Nah, itu adalah contoh kerumunan babi karena dia demam. Dia mencari tempat yang lebih hangat. Babi itu badannya dingin, demam itu dingin. Makanya lebih berkerumun. Babi yang sehat tidak seperti itu. Akhirnya agak merenggang-renggang. Nah, yang lihat ada lesu, tidak mau makan, ada muntah kadang-kadang yang berwarna kuning, terus ada susah untuk diare, aku juga ada yang diare. Mata ada peradangan, batuk-batuk, napas dan segala macam. Ini yang terjadi pada kasus HCV akut yang saya amati di kandang. Oke, next. Nah, ini yang juga biasanya babi yang kena HCV, kolera itu ada perubahan dari warna kulit. Bisa dari sianosis maupun hiperemia, terutama pada ujung-ujung di ekstremitas, seperti di hidung, di telinga, di perut, di siku, dan segala macam. Ada kejang-kejang. Menjelang kematian dia kejang-kejang. Seperti mirip kasus streptococcus, tapi beda. Kematian biasanya sekitar 5-15 hari pasca inkubasi. Pada anak babi bisa mencapai total 100%. Oke, next. Nah, ini yang kejadian pada patologi anatomi. Ya, ini saya sering bedah pada limpa. Limpanya beda dengan yang ASF. Kalau ASF saya lihat tidak ada infak-infaknya, seperti pinggiran-pinggiran itu. Nah, itu kalau yang CSF ini limpanya tidak sebesar yang ASF, seperti megalin, raksasa itu besar kali. Kalau yang limpa yang kolera seperti ini kejadiannya. Di terawang di matahari, sinar matahari kelihatan ada infak-infaknya. Kemudian ada limfoglandula. Kalau kita nekropsi di lipatan paha, itu kan kelihatan itu apa limfoglandulanya. Kita nekropsi, kita bedah, itu kelihatan ada hemorragik dan ada kebengkakan. Dan kemudian tonsil juga kita sebagai tempat pertama untuk replikasi virus CSF. Itu kita lihat, itu ada peteki, radang perdarahan kecil pada tonsil tadi. Ya. Kemudian pada ginjal, juga demikian. Dan saya lihat hampir semua patologi anatomi yang saya amati pada CSF itu terjadi hemoragik, baik di paru-paru, baik di jantung, baik dimanapun dia ada. Gitu.
di apa tulang kostik juga ada. Jadi misalnya kita tidak menemukan di ginjal, kita lihat tempat lain ada, itu juga ciri khas dari CSF. Demikian. Next. Ini yang saya bedah ketika ada di bagian limfoglandula, kemudian ada hemoragik, warna kehitaman, bengkak. Dan itu yang satu lagi paru-parunya sudah sangat akut dan ini sudah infeksi yang sudah kompleks. Hanya CSF. Di situ juga bisa ada kelihatan campur-campur dengan bakterial. Plasma di sana. Kemudian limpanya ini juga kelihatan yang ini. Dia memanjang tapi tidak sebesar CSF. Ini ada pada jantung, itu juga ada peteki, ada bintik-bintik perdarahan. Jadi kalau teman-teman kolega begitu buka babi, kalau tidak didapati di ginjal, coba cari tempat lain. Ada nggak peteki tadi? Itu salah satu tanda untuk mengenali CSF. Oke, next. Nah, ini yang secara kronis. Kita lihat semuanya dalam usus besar. Ada namanya nekrotik, macam kerusakan parah secara kronis, meliputi dari mulai dari saluran halus sampai saluran besar. Oke, next. Diagnosanya ketika kita datang ke peternak, kita amati dulu kandang ini bagaimana sekitarnya, apakah ada kejadian ASF, ada TSF atau tidak. Kemudian kandang itu sendiri kita harus tanya kepada pemiliknya. Gitu. Kalau memang sudah pernah ada riwayat, berarti kemungkinan gampang kita telusuri. Kemudian kita sebagai dokter hewan juga merangkap konsultan, misalnya kita harus memberikan arahan yang tepat pada si peternak. Jadi misalnya ada peternak kok tiba-tiba mengeluh babinya ada kematian tinggi. Kita lihat, kita harus siap dengan pengamatan secara klinis maupun secara patologi anatomi melalui nekropsi. Itu kebanyakan kalau pengalaman saya di kandang, kalau hanya klinis saja, saya kurang puas. Biasanya saya tambahi, saya minta permisi sama peternak untuk membuka babi itu, untuk melihat perubahan patologi anatomi dari organ-organ tubuh tadi, untuk mendekati diagnosa saya. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung diagnosa, kita bisa melakukan pengiriman sampel berupa darah, berupa serum, berupa sampel jaringan, berupa tonsil, limpa, ginjal ataupun usus. Kemudian uji ELISA kita bawa ke BPPH balik fat untuk deteksi antibodi, RT-PCR, dan antigen, isolasi virus. Demikian kalau misalnya kita mendapat ELISA, antibodi positif, ELISA positif, sero positif. Kemudian dari babi yang divaksin, itu kita harus cek lagi dengan RT-PCR untuk antigennya ada tidak. Kalau babi itu tidak divaksin, kemudian di ELISA hasil positif, kita tidak perlu mendetek dengan RT-PCR. Itu masih positif. Next. Nah, ini diagnosis bandingnya erysipelas, ASF, BRRS, BDNS, dan semula. Kalau erysipelas, dia memang bentuknya seperti juga ada petak-petak, tapi lebih besar. Erysipelas ini dia walaupun dia bisa mendadak kematiannya, tapi dia dalam keadaan sadar. Misalnya dia kena bakteri ini, dia bisa mati cepat, dia masih bisa makan, dia tidak depresi, tiba-tiba mati. Erysipelas. Kalau ASF sama hampir mirip dengan CSF. Kalau kita tidak melihat ASF, mungkin sulit untuk membedakan CSF. Kalau PRRS, saya sudah pengalaman di Medan, saya melihat itu yang mendekati CSF adalah abortusnya. Hanya bedanya di timingnya. Kalau PRRS itu kejadiannya di akhir kebuntingan. Kalau CSF bisa di umur kebuntingan mana aja. PCP itu, PNS itu ada bercak-bercak juga. Cuma bedanya dia ada dermatitis yang non-spesifik. Kalau salmonellosis hanya dia persamaannya dengan diarenya. Biasanya diare karena CSF itu ada terlibat salmonella, ada terlibat E. coli.
jadi 3 macam. Pada CSF biasanya babi yang sudah divaksin dengan CSF biasanya mati karena ada infeksi sekunder, ada ikutan. Misalnya ada salmonellosis, ada E. coli, ada mikroplasma. Itu yang menyebabkan babi itu mati. Kadang-kadang orang tanya, loh kok Pak, saya sudah divaksin, kok masih kena? Nah itulah kadang-kadang kita punya sekunder yang bisa mematikan si babi itu. Next. Nah, pencegahannya tidak ada obat, jelas. Stamping out. Masalah stamping out ini mahal biayanya. Kadang peternak nggak mau stamping out. Kadang peternak, misalnya babi udah sekarat, dijual lah. Gitu. Tidak mau dimusnahkan, karena masih ada nilai ekonomisnya. Ini harus stamping out. Gitu. Nah, itu makanya kalau ini dilakukan dengan kesadaran tinggi, maka penyelesaian CSF itu lebih cepat diselesaikan. Kalau mereka sadar stamping out ini sangat diperlukan. Kemudian vaksinasi, handling vaksinnya, cold chain-nya mulai dari mulai pengiriman dari supplier sampai ke tingkat pengguna itu benar-benar harus terjaga cold chain-nya. Dan timingnya, tadi sudah dijelaskan oleh di depan mengenai vaksin Provac, mengenai timingnya kapan itu terjadi. Karena tiap vaksin itu berbeda anjurannya. Karena mereka juga sama-sama punya dasar. Kenapa harus dilakukan pada umur 40 hari, kemudian kedua umur 60 hari, itu semua punya dasar. Yang ketiga ada perbaikan manajemen kandang, nutrisi, genetik, desain kandang, dan sebagainya. Biosecurity, ada isolasi. Jadi babi yang sudah kena CSF, memang sebaiknya tidak boleh dibawa keluar, isolasi daerah tersebut. Kemudian kontrol lalu lintas, misalnya babi dari luar masuk sini harus jelas-jelas truk pengangkutnya, orang yang ngangkut itu harus benar-benar higienis dan bebas dari membawa penyakit ke dalam kandang kita. Dan penggunaan desinfektan itu penting. Dan virus CSF ini itu sebenarnya dia sensitif terhadap deterjen, terhadap kimia. Tapi kalau untuk ASF dia lebih cenderung ke untuk kimianya. Kadang-kadang saya lihat peternakan di sekarang ini mereka lebih cenderung untuk ASF yang deterjen. Sebenarnya amplopnya ASF ini lebih sensitif pada ke kimia. Kalau yang CSF ini lebih ke deterjen. Kalau kita misalnya deterjen tambah kimia itu lebih baik lagi. Kemudian jadi penggunaannya harus benar-benar pemilihan harus tepat untuk penggunaan desinfektan. Oke, next. Oh, satu lagi, tadi saya lupa, untuk CSF ini, sebenarnya kalau kandang kita sudah divaksin, tidak ada salahnya kita menggunakan juga untuk pengobatan, untuk mencegah sekunder infeksinya. Jadi, bukan untuk mengobati virusnya, tapi untuk menghambat kerja dari sekunder infeksinya. Demikian barangkali paparan saya. Terima kasih. Itu ada gambar. Maaf tadi coba sebelum ada gambar babi itu. Jadi kalau kita melakukan manajemen peternakan babi dengan benar, kita langsung buka celengan babi, itu uangnya uang emas. Kalau uang emas, kita bisa jalan-jalan kemanapun, ke daerah yang bersalju, ke daerah yang panas, dan segala macam. Inilah makanya kita benar-benar menggunakan manajemen yang benar untuk ternak kita. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih.